nama, jabatan, tempat tinggal, asal, dan informasi yang lainnya. Oke, nama saya Yana, lengkapnya Yana Noviadi. Saya sebagai kepala desa di Desa Menara Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Menara Mekar ini ada 4 dusun dengan 871 kakak dan jumlah penduduk 3.321-an. Saya menjabat mulai dari tahun 2007 Mei dan akan berakhir 6 tahun di 2013 Mei 2013. Baik, bisa diceritakan Pak Yana secara detail kondisi ketika ada perusahaan tambang yang ingin beroperasi di Desa Mandala Mekar ini? Mandala Mekar ini hampir sama dengan desa-desa sebelah ya. Ada perbatasan kita dengan Mandala Urip, Desa Kertarahayu utamanya. Jadi pada saat itu ada gencar-gencarnya pertambangan mangan dan juga batu bara. Dan di kedua desa itu mereka sudah melakukan pertambangan itu dan saya menolak di Desa Mandala Mekar. Dan juga pernah ada datang juga dari kabupaten atau dari Bandung, dari kota, bahwa di Mandala Mekar ini ada pertambangan emas. Mereka membawa izin untuk observasi atau izin membawa itu dari Dinas Pertambangan Kabupaten, tapi saya tetap menolak untuk pertambangan di Desa Mandala Mekar. Jadi saya lebih kepada pemahaman ke masyarakat bahwa kita harus lebih memanfaatkan atasnya dulu lah. Kalau memang kita sudah nyerah, sudah apa boleh buat kan gitu. Ini kalau memang atasnya belum dimanfaatkan sebaik mungkin, ya kita juga ragu istilahnya bahwa pertambangan ini ataupun ya jenis pertambangan ini secara ekonomis baik dalam waktu dekat atau jangka waktu yang panjang merugikan atau menguntungkan. Tapi kalau versi saya sih itu merugikan. Ya itu. Oke Pak. Kemudian kira-kira bagaimana situasi atau tanggapan masyarakat pada saat itu? Bagaimana posisi Pak Yana sendiri? Apakah menolak atau menerima? Jadi begini Pak, jadi ketika itu memang gencar-gencarnya pertambangan, di mana di kedua desa itu sudah digali, ya otomatis serangan masyarakat terhadap saya begitu tinggi. Jadi mungkin saya dibilang lah kepala desa yang bego atau apalah, tidak mau menerima hal itu. Ya saya tetap bertahan tadi pada keyakinan bahwa hal itu tidak menguntungkan buat masyarakat. Kalau buat saya pribadi sebenarnya sangat menguntungkan kan itu istilahnya. Kenapa? Saya pelajari beberapa tempat yang mengadakan pertambangan. Sudah dihargainya murah, ya mungkin ada di Karangnuba, terus mereka dibongkar sawah-sawah dan segala macamnya. Udah gitu ya masyarakat juga tidak punya posisi yang jelas, yang tinggi gitu, dalam posisi tawar yang tinggi. Jadi mereka lebih kepada diiming-imingi masalah ekonomi. Nah seperti itu. Sedangkan kalau namanya ekonomi, kalau sudah jadi uang itu seperti air. Kalau masyarakat itu tidak bisa memanagenya, itu kan mungkin 1-2 hari habis uang itu, terus tanahnya rusak. Nanti mau seperti apa masyarakat di Mandala Mekar? Nah, belum ke segi lingkungan yang rusak parah, perlu berapa waktu lagi untuk bisa dipulihkan sebagai untuk bisa menanami seperti sedia kala. Jadi perlu waktu yang bertahun-tahun untuk melihat kesuburan tanah itu supaya bisa ditanami. Itu alasan saya. Jadi saya jelas-jelas menolak, dan masyarakat juga ada yang marah, dan termasuk yang ada di tanah kas desa juga saya tolak. Jadi bukan hanya di wilayah masyarakat saja, tapi di tanah desa juga saya tolak, dan saya mengajak masyarakat bagaimana kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan yang di atasnya. Karena ya hidup ini tidak hanya hari ini, jadi kita juga perlu mempersiapkan bagaimana perbaikan ke masa yang akan lebih ke depan lagi, harus lebih baik lah ini seperti itu. Jangan karena iming-iming uang, ekonomi dan segala macamnya itu menjadi
berubah pikiran. Dan memang saya juga ada tekanan-tekanan maksudnya dari pihak kecamatan atau dari pemerintah-pemerintah di atasnya, tapi ya saya tetap menolak. Dan ya setelah itu masyarakat setelah tahu saya tolak, ya akhirnya mereka memanfaatkannya dengan maksimal melalui penanaman yang saat ini dikerjakan seperti tanaman sayuran, cabai rawit dan apalah kan gitu, cabai merah dan timun, pokoknya jenis sayuran itu atau hortikultura. Dan itu ternyata sekarang mereka lebih bergairah dan lebih meyakinkan atau lebih menjanjikan daripada tambang itu sendiri. Oke. Baik Pak. Kemudian apa yang Pak Yana lakukan dalam menghadapi tekanan dari banyak pihak ini, dari warga, dari masyarakat, dari pemerintah, atau dari perusahaan? Ya, saya mensosialisasikan ke mereka bahwa jangankan hanya batu bara, kalaupun emas, yang pada akhirnya akan menyiksa kita sendiri. Jadi ketika nanti digali, apalagi itu pas di sumber-sumber air misalnya, nanti ketika kekurangan air, kita bisa beli air, jadi air itu akhirnya menjadi harus dibeli misalnya. Itu akan menjadi biaya yang tinggi buat masyarakat. Udah gitu ya kondisi-kondisi rawan longsor dan kondisi-kondisi ekonomi masyarakat itu tuh ketika kegersangan itu terjadi, baik secara moral atau itu juga akan hancur, kan gitu. Terus penyakit-penyakit juga akan mudah datang. Dan dari segi ekonomi ya saya bilang kalau memang ini disetujui, saya akan lebih kaya daripada mereka, kan gitu. Karena tanpa saya harus merusak tanah sendiri, saya sudah mendapat fee. Tapi kenapa saya tolak? Karena saya justru menyayangi mereka, kan gitu. Itulah yang saya terus lakukan kepada mereka, membuat kesadaran-kesadaran. Dan akhirnya ya mereka juga paham bahwa, dan kita lihat aja, karena desa yang sebelah ini pada digali, dan kita menolak mana yang lebih bagus nantinya. Jadi itulah. Jadi pada intinya memberikan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat gitu ya. Bahwa hal itu tidak bagus, bahwa hal itu efeknya ke depannya akan menjadi sesuatu yang sangat merusak baik dari segi moral, etika dan segala macamnya. Karena kalau orang sudah berebut air, orang sudah berebut tidak lagi saudara, tidak lagi kawan gitu. Apalagi kalau tambang emas kan, bisa dilihat ketika dalam lubang itu ada banyak emas, ya bukannya menjadi itu malah menjadi berantem orang di dalam lubang itu. Dan itu juga premanisme yang muncul, penguasaan seperti itulah. Dan masyarakat juga tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak, kan gitu. Kalau saya perhitungan seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu aja. Masyarakat paling jadi kuli atau jadi apa. Seperti itulah. Jadi tidak mensejahterakan masyarakat intinya. Jadi pada intinya kan melakukan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat. Kemudian bagaimana sih Pak Yana menyebarkan ide gagasan itu ke masyarakat? Bagaimana proses sosialisasi yang Pak Yana lakukan? Ya begini aja. Jadi semasyarakat ini saya ajak karena visi desa ini kan, dalam visinya kalau boleh dilihat, dicek di manalmekar.id, bahwa leuweunganteng kaca nunggal, bahwa artinya hutan lestari cermin dari kehidupan. Jadi bagaimana hutan ini menjadi penyangga kehidupan manusia, mulai dari air, udara, dan energi matahari juga tanpa melalui itu semua juga akan merusak, seperti di padang pasir contohnya. Jadi sinar matahari itu bukan hanya bagus, malah merusak kan, karena tidak ada pohon-pohon itu. Nah, saya lihatkan contoh-contoh, alhamdulillah seperti desa tetangga, mereka digali tapi tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya karena alasan rugi atau apa ditinggalkan begitu saja. Yang kedua, ya semakin melihatlah contoh-contoh yang kedua juga contoh-contoh yang ada di luar kecamatan. Ya akhirnya mereka merasa penyesalan setelah sawahnya rusak, uang mereka habis, penggalian pun berhenti karena alasan rugi. Nah itu menjadi contoh-contoh jelas buat masyarakat. Ya secara tidak langsung masyarakat memang tidak menyebut lagi kepala itu desa itu pintar, tapi secara tidak langsung mereka lebih bersemangat memanfaatkan lahan-lahan itu menjadi lahan-lahan produktif. Jadi sangat sulit sekali sekarang dicari lahan-lahan yang tidur di Manalmekar. Jadi mereka benar-benar bagaimana memanfaatkan di atasnya itu untuk menjadi sumber ekonomi mereka.
Jadi tidak lagi berpikiran untuk menggali dan tidak lagi ada tekanan-tekanan atau tawar-tawaran ke Mandala Mekar kan gitu. Setelah itu kan gitu. Jadi ya semuanya kita tentang. Ya sama lah, kita juga punya permasalahan misalnya jangan ditambang. Ketika kita membuat satu perdes tentang penjagaan pohon aren, bahwa pohon aren ini tidak boleh dijual belikan di Mandala Mekar, kan di desa-desa sekitar ini melakukan, termasuk kita juga dapat tekanan kan gitu ya. Tapi ya setelah kita ya kasih pengertian ke mereka bahwa hal ini bukan untuk saya kan itu, apa kepentingan saya kan gitu. Tapi bagaimana pohon aren ini akan menghasilkan banyak keuntungan buat masyarakat daripada dijual pohonnya, ya gitu. Jadi saya akan lebih yakin lagi ketika aren ini diproduksi dari niranya atau dari buahnya itu akan lebih bermanfaat daripada pohonnya itu ya yang dijual murah dan segala macamnya. Akhirnya kita membuatkan peraturan desa supaya pohon aren ini dilindungi. Samalah seperti itu juga sama. Sampai sekarang ya walaupun memang kelihatan ada pro kontra, tapi ketika mereka tidak melakukan penebangan atau penjualan, ya kita anggap pro aja semuanya kan gitu. Jadi salah satu prosesnya itu melalui sosialisasi. Kalau sosialisasinya melalui apa? Ya kita melalui media-media, termasuk mungkin salah satunya ya media UKPM, tapi yang jelas kan di setiap kedusunan itu ada pengajian-pengajian, ada misalnya ada tarling atau tarawih keliling itu yang kita manfaatkan untuk sosialisasi tentang berbagai permasalahan yang memang program desa ataupun program pemerintah lainnya. Nah, itulah yang lebih efektif, sosialisasi melalui kita ke orang-orang itu melalui pengajian-pengajian atau di tarawih keliling itu. Artinya bertemu langsung dengan mereka gitu ya. Bertemu dengan masyarakat, kita minta waktu sebentar setelah rehat tarawih selesai misalnya kan kita bisa ngobrol, diskusi. Atau kadang-kadang kita juga mampir di rumah siapa, mereka pada ngikutin kita dan kita diskusi lagi lebih berarah kan itu. Kalau melalui radio sendiri itu bagaimana Pak dia? Ya kalau radio itu jelas, radio ini juga muncul, ini menjadi corong Mitra Alam Unggaran. Jadi radio ini muncul untuk lebih menyebarluaskan gagasan kita tentang visi Desa Mandala Mekar dalam konservasi alam dan lingkungan hidup atau penghijauan. Jadi ya sama visi radio ini juga leuweungan Kaca Nunggal bahwa hutan lestari cermin dari kehidupan. Nah jadi kita kebutuhan radio ini awalnya karena kalau hanya desa kita aja yang kita sadari tanpa didengar oleh desa-desa tetangga, ini akan menjadi berat buat kita untuk mendirikan peraturan itu. Tapi ketika peraturan itu kita sebarluaskan kesadaran itu sampai ke desa tetangga dan lainnya, otomatis tekanan-tekanan kalaupun karena gini, kita sudah sadar di masyarakat, tapi ketika banyak tekanan dengan iming-imingan dan segala macam dari tetangga, dari luar daerah, itu akan lebih berat daripada ya itu intinya. Nah jadi dengan radio ini ya visi-visi atau misi desa tentang lingkungan hidup ataupun akhirnya program lainnya juga akhirnya bisa didengar orang dan tahu di Mandala Mekar itu tidak boleh ini, Mandala Mekar itu tidak boleh seperti itu, dan tidak bisa ini. Jadi setelah itu ya mereka juga hati-hati kan gitu ke Mandala Mekar itu. Karena tahu yang dikerjakan Mandala Mekar itu seperti apa misalnya. Nah itu. Oke Pak. Jadi kemudian tadi kan sudah dijelaskan beberapa peralatan yang digunakan untuk menyebarkan gagasan itu. Lalu di Mandala Mekar itu sendiri ada kanal-kanal jurnalisme warga apa saja Pak yang ada di Mandala Mekar? Sebenarnya secara keilmuan saya tidak paham bahwa itu apa, tapi yang jelas saya berpikir bagaimana ide-ide dari pemerintah desa itu bisa mudah diserap dari masyarakat ataupun di pemerintah di atas. Jadi Mandala Mekar yang memang yang termasuk di dalam desa IDT, desa yang terkucil misalnya, itu bisa didengar lah. Jadi apa kebutuhan desa dan apa program dari bawah ke atas itu yang di program itu bisa dilihat sama orang. Intinya adalah desa Mandala Mekar itu gitu. Bahwa Mandala Mekar itu ada kan gitu. Jadi yang tadinya tidak diketahui di mana supaya. Nah, awalnya di tahun 2007 itu saya membuat leaflet atau semacam ini pengenalan itu berdasarkan brosur ini.
Jadi saat itu saya mencoba membuat 2 kali. Jadi pada saat 2007 itu saya membuat sebelum radio ya, membuat ini, terus saya sebarkan. Jadi selayang pandang menalumkan ini saya sebarkan, saya kirimkan via pos saja kemana, ke provinsi kemana kan gitu lah. Nah ini edisi yang kedua karena yang pertama dulu saya habiskan. Pokoknya kemana yang kenal saya kirim via pos. Cuman karena biayanya cukup tinggi, ya kebetulan setelah itu ada akses internet. Ya, jadi ada akses internet, mulailah kita membuat blog. Jadi blog itu dibuatkan salah satu warga yang mengerti tentang blog gitu. Jadi pada saat itu warga itu ada di Papua, saya membuatnya di sini. Dan kita juga tidak memahami bahwa jurnalis itu seperti apa kan gitu. Yang jelas setiap kejadian saya mengirimkan data dan foto, mungkin salahnya satu kalimat aja. Oh kejadian seperti ini, tanggal berapa, dan fotonya. Terus kita juga nggak paham tentang misalnya email atau apa, ya kita titip ke warnet misalnya. Dan warnet itu di saat 2008 itu adanya di kabupaten. Jadi kita hanya untuk mengirim itu harus perjalanan 30 kilo ke kabupaten. Berapa lama itu Pak perjalanan sampai ke kabupaten? Kabupaten kalau naik motor ya karena walaupun jalannya jelek masih bisa ikuti jalan yang pintas. Jadi ya kira-kira sekitar 1 jam lah, 1 jam kalau naik motor. 1 jam ya? Iya 1 jam. Ini ya, untuk kirim itu aja kan gitu ke dalam salah satu warnet. Itu berjalan cukup lama di tahun 2008. Tapi di tahun 2007 ini juga sekitar bulan Oktober ya kita mulai dengan kepentingan tadi penyebar luasan informasi itu dengan ada juga warga yang paham tentang radio komunitas. Nah dulu kita dikasih radio ini, radio komunitas, pesawat aja sebenarnya. Pesawatnya yang di atas itu sama antena ya kita disuruh pasang. Bukan disuruh pasang, dikasih jadi keletakin. Nah ya kita pasang juga asal-asalan, nggak tahu benar atau salah ya. Pada saat itu kita pasang karena kebutuhan. Ya pasangnya sampai salah-salah pada saat itu. Jadi nggak tahu kayak gimana lah. Tapi ada bagusnya juga. Jadi bocor kan. Jadi masyarakat langsung tahu ada radio kan gitu. Itu berapa lama pasangan itu kita ini cerita itu awalnya Ruyuk FM juga seperti itu. Sampai akhirnya ada teknisi dari Bandung kira-kira sudah setahun lah 2008. Membetulkan dia bingung kok pasangnya salah bisa hidup, ketika pasang dia benar nggak hidup kan gitu. Itu salah satu waktu itu di Ruyuk sama lah. Jadi kita dengan keterbatasan SDM dan keterbatasan keilmuan juga akhirnya bagaimana supaya mendalamkan ini bisa muncul dan bisa bahwa mendalamkan itu ada lah intinya seperti itu, bahwa mendalamkan itu bisa diketahui oleh pemimpin atau oleh pemutus kebijakan lah minimal di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Nah di 2008 kita pakai blog cukup lama dan untuk lebih menyebar luaskan lagi informasi yang ada di Desa Mandalengka. Nah di 2011 ya kita bulan Juni ini diundang karena karena kita juga pegiat di radio komunitas, masuk ke dalam jaringan radio komunitas Indonesia atau jaringan radio komunitas Jawa Barat. Nah, kita diundang untuk pertemuan jurnalis warga melalui suara komunitas yang diadakan di Cirebon. Dan saya ketemu dengan pegiat open source pada saat itu dan pengembang sistem informasi desa. Dan saya ditawarkan untuk membuat satu portal, ya jadilah mandalamekar.org.id yang sekarang lebih lengkap lagi, lebih walaupun memang belum sempurna tapi lebih lengkap lah dan lebih dan ya yang saya banggakan itu lagi ketika diceritakan bahwa sistem ini menggunakan sistem open source, di mana open source itu juga adalah hasil dari karya anak bangsa. Dan saat itu juga saya langsung migrasi ke open source dari mulai itu.
Nah, perjalanan saya di open source itu ya akhirnya cukup apa dengan kelebihan-kelebihan dan tidak menyewanya atau dengan gratisnya itu, dan tidak lebih tahan terhadap virus, sangat menguntungkan. Dulu kan saya kalau ya seperti tadi lah numpukan alat-alat komputer itu. Jadi kalau kena virus saja kita harus membawa ke kabupaten. Nah, dengan jarak seperti itu baliknya bukannya baik kan ke sini karena jalannya nah, itu sering sekali seperti itu. Ya, sekarang selama mungkin 6 atau 8 bulan ini kita pakai itu ya tidak, kejadian-kejadian itu masih belum ada lah, belum sih. Jadi di Mandala Mekar sendiri itu media yang pernah dipakai itu seperti, jadi ada pamflet ya Pak? Pamflet, ada radio komunitas, dan ada blog, nah baru website ya? Website. Oke. Dan di website itu juga lebih diperlengkap lagi di samping informasi kependudukan secara jelas karena sistem informasi desa ini, terus juga ada berita warganya, terus kita juga ini menjadi SID ini menjadi satu pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang lebih bagus lagi, dan menjadi sarana desa ini menjadi sarana promosi, dan kita juga akan dilengkapi dengan Facebook, Twitter kan seperti itu. Jadi kita lebih mudah lagi berhubungan dengan orang-orang yang misalnya kalau kita butuh tentang open source, ada masalah ya kita bisa Twitteran lewat langsung dengan itu seperti itu. Terus kita juga bisa promosikan berita-berita atau rencana-rencana desa atau kegiatan desa juga mulainya dengan Facebooknya, dengan Twitternya, dan kita jadi lebih mudah lah pengelolaan dengan sistem informasi desa yang saat ini kan. Jadi ada penggunaan media sosial juga. Ya, lebih sosial, jadi lebih lengkap dan ya menurut saya lebih cepat berkembang itu. Lalu dari penggunaan, mau break dulu? Lanjutnya nggak Pak? Lalu dari penggunaan media-media tadi itu manfaat langsung ke warganya itu kira-kira apa Pak? Ya, ini sebenarnya gini lah. Kalau memang warga Mandala Mekar itu yang jelas kebutuhan pembangunannya sangat tinggi. Nah, dengan media ini ya secara bertahap juga bisa akhirnya kita diketahui sama pemutus kebijakan, dan ya tak kenal maka tak sayang, intinya seperti itulah. Jadi ketika kita sudah mulai dikenal, ya permohonan warga itu menjadi ada direspons bertahap sedikit demi sedikit. Dan yang paling jelas ya ketika kita menggunakan secara berlangsungan antara kegiatan dengan sistem informasi ini, akhirnya kita juga bisa dikenal dengan banyak orang. Contohnya kita mendapatkan penghargaan dari kabupaten tentang desa konservasi alam dan penghijauan di tahun 2009-2010 itu, mereka awalnya melalui pamflet ini, dan gitu ada kegiatan walaupun tidak ada perlombaan misalnya. Terus ya sama di provinsi juga mereka melihat Mandala Mekar melalui internet, dan kita juga dikenal, dan akhirnya kita juga mendapatkan penghargaan. Ya kalau dihitung ya program ini Mandala Mekar terutama di bidang itu konservasi alam dan penghijauan itu baru tahun 2002 dan efektifnya 2004. Jadi kalau untuk menjadi hutan sesungguhnya butuh puluhan tahun. Tapi kegiatan-kegiatan ini bisa orang lihat, dan itu orang menjadi inspirasi buat orang, dan Mandala Mekar juga mendapatkan penghargaan. Nah itu ya penghargaan itu otomatis akan menjadi bermanfaat ke warganya itu sendiri. Dan dari warga sendiri juga akhirnya kebutuhan dan istilahnya ya apa sih yang terjadi di warga itu akhirnya kita juga bisa dimunculkan di sistem itu. Itu akan jelas sangat bermanfaat buat masyarakat. Kemudian Pak Yaran, bagaimana perjuangan atau apa saja sih yang dibutuhkan untuk membangun kanal-kanal jurnalisme warga itu? Ya sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Ya kalau Mandala Mekar tadi jelas tujuannya bagaimana desa yang terpencil, desa yang terisolasi ini bisa dikenal lah, jadi promosi dan segala macamnya.
ya kita berupaya tadi mulai dari dari selebaran di flat, terus terus ke radio komunitas, ke blog dan ke website atau Mandala Mekar Or ID itu dengan Twitter dan itunya, Facebooknya ya. Itu menjadi kebutuhan Mandala Mekar untuk bisa dikenal dan supaya ada perubahan yang dimana masyarakat yang mungkin tidak mampu ini, termasuk infrastruktur jalan dan segala macam, bisa dibantu atau menjadi bahan pemikiran di tingkat kabupaten, di pemerintah di atasnya. Ya kesulitan awalnya ya seperti di radio misalnya, ya karena tidak ada sumber daya manusia yang menunjang ke situ, jadi ya semuanya serba alami. Jadi dulu ketika radio ini didirikan, masyarakat di sini tidak pede atau apa, jadi tidak ada yang mau siaran kan misalnya. Dulu saya yang melakukan siaran misalnya sendirian, mungkin berdua kan berapa lama, mungkin 3 bulan terus. Setelah itu yang mulai kita didik anak-anak dengan ya kita hanya mendengarkan radio orang lain aja, misalnya seperti apa siaran. Nah itu dilakukan di sini. Nah itu kesulitannya dari SDM, terus dari peralatan, juga dari keterbatasan akses tadi, keterbatasan infrastruktur. Ya kalau mungkin di web ya sampai saat ini sebenarnya masih terbatas. Ya kalau dibicarakan Mandala Mekar harus unggah di sawah, itu bisa saya lihatkan besok. Kita besok ke satu sawah di mana memang kita bisa melakukan update atau mengirim data itu bisa cepat karena sinyal ada di titik-titik tertentu kan gitu, seperti itu sinyal internet. Nah, jadi itu kalau akses internet sendiri di sini ya. Jadi akses gimana? Ya bisa dicek di sini memang apalagi di radio ini jangankan akses internet, jadi HP aja lup kan gitu, jadi tidak stabil gitu. Jadi itu juga sangat mengganggu bagaimana pendengar itu berkomunikasi ke radio. Nah tapi kesininya ya setelah kita terus dengan kesabaran, akhirnya ya sekarang yang siaran itu banyak lah. Nah, karena kita juga harus atur siaran, yang penting continue. Mulai dari PNS, petani, pedagang, makanya siaran kita habis maghrib. Selepas maghrib sampai, dan wajibnya itu sampai pukul 11. Jadi kalau memang mau lebih ya silakan, tapi jangan kurang dari pukul 11. Nah itu ya setelah banyak itu bergantian, dan acara juga bisa ditambah lagi dengan yang lain. Tidak hanya sekedar konservasi alam, tapi ditambah juga pertanian, kesehatan, PNPM atau informasi-informasi apa aja yang dibutuhkan masyarakat, ya kita informasikan melalui radio ini. Nah itu, jadi ya itulah, jadi SDM terus keterbatasan infrastruktur yang paling berat kan gitu di Mandala Mekar itu. Dan untuk keterbatasan infrastruktur itu sampai saat ini bukan apa bukan sudah terlewati kan gitu, sampai saat ini masih terjadi. Ya, masih terjadi kan gitu. Kita masih mencari alat bagaimana infrastruktur ini bisa diatasi, seperti untuk di desa ataupun di radio, utamanya di radio ataupun di rumah, supaya bisa ke situ. Dan untuk jurnalisme warga juga sangat sulit lah kita menemukan orang-orang yang bisa menulis di desa Mandala Mekar. Awalnya seperti itu, tapi dengan kesabaran dan pelatihan, akhirnya ya menulis itu bukan sesuatu yang sulit kan gitu. Yang jelas, dan kita juga tidak harus memaksakan bahwa tulisan itu harus mirip koran atau apa. Yang penting karena kita juga tidak tahu paham awalnya tentang teori penulisan, yang penting apa yang mau disampaikan itu bisa dipahami orang aja. Ketika dibaca itu ya ini maksudnya ke sini kan, kita jangan sampai itulah seperti itu. Karena ya itu juga sama. Ya di sini kebetulan ada warga seperti Irman ya yang tahu tentang menulis, dan awalnya dengan saya juga mulai baru Agustus saja menulis karena ada kepakeman di blog itu, tidak ada yang mau menulis. Ya kita juga mencobalah menulis salah satu dua akhirnya. Setelah kita bisa nulis ya kita kembangkan lagi ke warga. Di samping memang diadakan pelatihan dari ya baik yang datang ke Mandala Mekar ataupun dari Mandala Mekar ke luar. Ya, seperti dilakukan di dalam open source misalnya.
bagaimana dari sini dikirim ke Jogja, ke Invest misalnya ke mana. Ya seperti itulah, penulisan juga seperti itu. Jadi kita mendatangkan kalau ada pertemuan di mana ya kita juga kirim. Nah, Jadi itu. ada pelatihan-pelatihan untuk warga juga ya Pak? Iya, Untuk ada pelatihan penulisan gitu. Iya, ada pelatihan penulisan dan ada itu. Nah, seperti itu yang dilakukan dalam Mekaran gitu. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir Pak. Untuk kedepannya itu apa aja sih yang perlu lebih dikembangkan lagi di Desa Mandala Mekar terkait dengan jurnalisme warga ini Pak? Ya, sementara ini yang saya lihat ya lebih ke arena kalau di web ya. Di web ini lebih kepada ke arena keluar promosi desa. Jadi bagaimana desa ini bisa dipromosikan. Tapi sebenarnya saya mau ya, makanya akhirnya kita pernah berdiskusi dengan rekan-rekan di Ruyuk FM ataupun di Mitra Alam Unggaran bahwa paling tidak harus ada media cetaknya supaya warga itu bisa mengetahui kan keseluruhan kan, itu seperti itulah dikembangkan. Jadi tidak hanya lagi keluar tapi warga juga memahami apa yang kita kerjakan itu melalui cetak, tapi itu kan juga tinggi. Terus juga bagaimana kalau kita punya minimal tadi warnet yang si warga itu bisa mengakses internet kan gitu ya. Terus juga ya seperti itulah bagaimana si informasi-informasi ini ke warganya juga begitu cepat sampainya. Di samping mungkin radio itu kan gitu. Karena kalau radio kan kalau pas orangnya tidak ada beda dengan internet kan, walaupun tidak ada bisa dibuka lagi dengan alamat itu kan seperti itu. Kan kalau tulisan beda, jadi lebih membekas. Nah makanya dengan rekan-rekan gimana nih dicoba dengan itu, tapi belum karena menyangkut dana dan segala macamnya kan. Terus juga kita perlu juga warga itu lebih memahami juga TIK karena ya untuk memasukkan berita itu mereka juga harus bisa nulis. Dan bagaimana kita juga harus memperluas pengadaan-pengadaan perangkat kelasnya kan misalnya atau infrastruktur itunya juga. Nah itu yang akan dikembangkan Mandala Mekar baik di lingkungan radio ataupun Mitra Alam Unggaran ataupun di pemerintahan desanya. Maksudnya tadi warnet itu untuk apa, masyarakat kalau mau pakai mereka harus bayar atau warnet ya, untuk yang gratis untuk masyarakat itu? Ya jadi kita maksudnya kalaupun warnet ya kita tidak mengambil kos untuk keuntungan tapi paling tidak untuk bisa perawatan lah. Jadi bagaimana perawatan itu nanti di bareng-bareng oleh warga gitu? Iya maksudnya ya dari dibayaran itu. Jadi paling tidak kita hanya untuk mencari perawatan aja lah, tidak harus menjadi mahal atau gimana supaya terjangkau sama warga. Tapi ini juga harus dirawat. Ya, gitu. Seperti itulah. Jadi kita juga tidak akan memberikan biaya yang tinggi, tapi bagaimana ini itu hanya untuk biaya-biaya itu aja lah. Paling dibutuhkan listrik atau perawatan itu harus memang menjadi tanggungan bersama. Nah di sini juga kenapa itu penting, bukan masalah pembelajaran kepada warga, tapi bagaimana juga anak-anak didik sekolah yang ada di Mandala Mekar itu bisa bisa mengakses seperti itulah. Karena zaman kan harus seperti itu. Jadi mereka juga bisa bermain di internet yang sehat maksudnya. Terus juga anak SMP kan ada SMP di sini. Dan juga mereka juga kalau mau pembelajaran, saya yakin ada pembelajarannya di sekolah tapi sulit dipraktekkan harus ke Tasik misalnya. Nah ini juga menjadi bagian bagaimana internet masuk desa ini menjadi pembelajaran rekan-rekan atau adik-adik di sekolah. Jadi bukan hanya itu saja kan, itu bukan warga aja tapi menjadi kebutuhan pendidikan juga di Mandala Mekar. Oke Pak Yana, terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih.